Hai semuanya, saya Maheswari Irmadio Putri, NIM 1119111333152 dari Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan artikel ilmiah saya. Dari tema primordialisme, saya mengambil topik pembahasan mengenai stereotip terhadap unsur-unsur primordial etnis Madura. Yang pertama, saya akan membahas mengenai latar belakang pemilihan topik ini. Jadi, kita semua tahu bahwa Indonesia merupakan negara dengan tingkat keberagaman yang tinggi. Masing-masing dari keberagaman tersebut sangatlah penting dan berharga bagi Indonesia. Keberagaman ini bisa menjadi sumber daya atau potensi yang sangat menguntungkan pada berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara apabila dapat dikelola dengan baik. Akan tetapi, keberagaman ini juga rawan akan konflik. Seringkali muncul stereotip antar budaya satu dengan budaya lainnya karena perbedaan di antara mereka. Contohnya saja, pada etnis Madura yang dianggap memiliki karakteristik kasar, suka kekerasan, pemberontak, dan sebagainya. Bahkan, tidak jarang pula, stereotip itu membuat orang asli Madura tidak mau mengakui identitas etnisnya karena takut terhadap stereotip yang melekat pada masyarakat Madura itu sendiri. Maka dari itu, pada kesempatan ini, saya ingin mengupas lebih lanjut mengenai latar belakang unsur primordial yang dimiliki etnis Madura. Karena semua hal yang terjadi pasti memiliki alasan tertentu. Saya berharap kita jadi lebih memahami bahwa setiap budaya itu memiliki unsur pembentuknya yang berbeda, sehingga memunculkan keberagaman yang ada di Indonesia saat ini. Dari pemahaman yang telah terbentuk tersebut, dapat menumbuhkan sikap toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam menyusun artikel ilmiah ini, saya menggunakan metode literatur, yaitu dengan mengumpulkan berbagai referensi yang relevan terhadap topik yang dibahas dan dapat digunakan untuk membantu saya membuat artikel ilmiah ini dengan baik. Nah, yuk sekarang kita lanjut ke bagian pembahasan. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan stereotip? Menurut Dartiningsih, stereotip itu merupakan akibat dari adanya komunikasi yang tidak lancar antar budaya sehingga membentuk sebuah gambaran secara umum terhadap sebuah kelompok dengan mengabaikan karakteristik kelompok tersebut. Padahal, sangat mungkin terdapat individu yang tidak sesuai dengan stereotip yang melekat pada dirinya. Informasi pembentuk stereotip yang tidak akurat akan memicu terjadinya konflik di masyarakat. Selanjutnya, pembahasan mengenai primordial. Primordial itu merupakan suatu pemberian berupa unsur sosial budaya yang hadir secara turun-temurun dan merupakan sebuah hasil konstruksi sosial dalam jangka waktu lama yang meliputi hubungan kekerabatan, penggunaan bahasa dan dialek, kebudayaan, agama, dan kepercayaan. Adanya unsur primordial menjadi pengikat antar anggota dan memberikan ciri kepada kelompok tersebut. Jika kita melihat morfologis Pulau Madura, pada bagian utaranya terdapat pegunungan kapur. Strukturnya yang berlereng-lereng membuat air hujan tidak tersebar merata. Kondisi ini membuat tanah di daerah Madura menjadi kurang subur. Umumnya, masyarakat setempat menanam jagung dan tembakau. Para petani pun juga beternak hewan, khususnya sapi, yang dapat dijadikan sebagai investasi ketika terjadi pacaklik alias gagal panen. Karena situasi daerah yang kurang mendukung, banyak di antara mereka yang pergi merantau demi mencari sumber penghidupan. Banyaknya masyarakat Madura yang merantau membuat kita tidak sulit untuk menemukan orang Madura di sekitar kita. Karena kondisi di tanah perantauan yang berbeda dengan kampung halaman, orang Madura harus mampu beradaptasi dengan lingkungan baru. Oleh karena itu, agar tetap bertahan, mereka harus bisa menjadi orang yang mandiri dengan kemampuannya sendiri. Tanpa sadar, hal tersebut juga membuatnya menjadi kepribadian yang keras. Mereka juga beretos kerja tinggi, rajin, dan ulet. Sifat yang melekat ini berfungsi agar mereka dapat bertahan hidup di ranah perantauan.
Seringkali ketika merantau, mereka memiliki perkampungan yang didominasi oleh orang Madura. Berbeda dengan orang Jawa yang pola pemukimannya saling berdekatan sehingga menghasilkan interaksi komunal atas dasar kebersamaan. Sebaliknya, masyarakat Madura justru memiliki keunikan tersendiri, di mana mereka membentuk pemukiman yang berpola tanahan lanceng. Pola tanahan lanceng ini menciptakan hubungan sosial yang cenderung individualistis. Mereka mengembangkan pola sosialisasi yang individualis, yaitu dengan percaya atas kemampuannya sendiri dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kemandirian yang tercipta ini menimbulkan stereotip bahwa orang Madura itu bersifat keras dan garang. Selanjutnya, untuk mempertahankan dan melestarikan hubungan kekerabatan agar hubungan yang terpisah oleh jarak tersebut tetap terjaga, masyarakat Madura mengembangkan sistem kekerabatan yang terbagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama, yaitu tretan. Yang termasuk dalam tingkatan ini adalah kerabat inti. Umumnya, tretan adalah orang yang masih memiliki hubungan darah dengan individu. Tingkatan kedua yaitu tretan semak. Biasa digunakan kepada kerabat-kerabat yang memiliki hubungan darah dengan individu dan garis silsilah keluarga yang berdekatan. Kemudian pada tingkatan ketiga disebut dengan tretan jauh. Merupakan sebutan bagi kerabat yang masih memiliki hubungan darah namun terpaut garis silsilah yang cukup jauh. Tingkat keempat ada yang disebut dengan orang lowar, yang merujuk pada individu yang tidak memiliki hubungan kekerabatan sehingga tidak dianggap sebagai saudara. Penyematan status tretan dilakukan selama mereka memiliki kesamaan unsur primordial. Nih, contoh nyata yang sering kita jumpai sehari-hari. Ketika ada pembeli yang berasal dari Madura sedang berbelanja di sebuah toko milik orang Madura pula, maka penjual akan menyebutnya sebagai tretan. Padahal mereka kan tidak memiliki hubungan darah. Bahkan, pada kondisi seperti itu, penjual tidak segan untuk memberikan potongan harga atau bonus besar-besaran. Nah, perilaku itu menjadi ciri khas atau keunikan bagi orang Madura. Mereka juga tidak segan untuk memberikan sebutan tretan yang memiliki arti saudara kepada orang yang tidak memiliki hubungan darah dengannya. Orang yang pada awalnya memiliki sebutan sebagai orang lowar bisa berubah menjadi tretan jika di antara mereka terdapat hubungan akrab yang intens. Keterbatasan yang dimiliki membuat mereka harus mencari cara lain untuk mencari sumber perekonomian. Salah satu caranya adalah dengan pergi merantau. Kondisi ini membentuk kepribadian mereka menjadi orang yang keras dan memiliki etos kerja yang tinggi, yang suka disalahartikan hingga menimbulkan stereotip seperti yang ada di masyarakat kita. Di balik itu semua, etnis Madura juga memiliki ikatan tali persaudaraan yang tinggi dan hal ini jarang terlihat karena telah terbutakan dengan stereotip yang melekat pada mereka. Oleh karena itu, kita tidak bisa memandang etnis Madura sebelah mata, begitu pula dengan etnis-etnis lainnya. Karena mereka memiliki latar belakang yang membentuk unsur primordialnya dan membuat mereka memiliki keunikan tersendiri. Alangkah baiknya jika kita mau menelusuri lebih jauh yang melatar belakangi suatu perbedaan agar tidak menimbulkan stereotip negatif secara sembarangan. Berikut referensi yang saya gunakan untuk menyusun artikel ilmiah saya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa!